Membuat nomor urut di Excel itu memang mudah, bahkan sangat mudah. Beda cerita jika aktivitas tersebut berhubungan dengan database yang besar dan kompleks. Butuh cara-cara khusus agar pembuatan nomor urut jadi lebih efisien. Kalian tertarik untuk mempelajarinya? Ikuti penjelasan saya. Kalian pernah membuat nomor urut di Excel seperti ini? Ya, ini adalah cara manual membuat nomor urut di Excel. Sebagian pengguna Excel akan memakai cara seperti ini ketika membuat nomor urut. Dua cara ini hanya relevan pada saat kita memasukkan data di Excel yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Tetapi, jika yang dimasukkan adalah data yang membutuhkan nomor urut hingga ratusan, bahkan ribuan, maka dua cara ini sudah tidak relevan lagi. Alasan lain yang membuat dua cara ini menjadi kurang relevan adalah berhubungan dengan masalah editing. Mengapa demikian? Simak baik-baik penjelasan saya selanjutnya. Perlu diketahui bahwa ada 14 cara untuk membuat nomor urut di Microsoft Excel. Cara pertama adalah dengan menulis satu persatu, kemudian cara kedua dengan menulis angka 1 dan angka 2 kemudian di blok dan di drag ke bawah. Cara ketiga adalah dengan menggunakan fill series. Fill series itu ada di sebelah sini, seperti ini. Dan perintah fill series ini dapat kita akses dengan menggunakan perintah shortcut, yaitu tekan Alt, H, FI, dan kemudian S, seperti ini. Caranya adalah kita tulis dulu angka 1. Oke, kita tulis angka 1. Kemudian kita masuk fill series. Kita ubah series in-nya di kolom. Step value-nya tetap 1. Kemudian stop value-nya adalah nomor urut terakhir yang kita inginkan adalah nomor berapa. Misalnya kita samakan dengan ini, nomor 7. Maka kita masukkan 7 dan kita oke. Maka akan keluar secara otomatis nomor urut 1 sampai 7. Cara keempat adalah menggunakan rumus sequence. Penulisannya adalah sama dengan sequence. Kemudian kita masukkan berapa nomor yang kita inginkan menjadi nomor urut. Misalnya kita samakan 7, kita tulis 7 dan kurung tutup. Kita enter, maka hasilnya angka 1 sampai dengan 7. Cara berikutnya adalah dengan menggunakan rumus row. Kita tulis sama dengan row, kurung buka, kurung tutup, enter. Maka yang keluar adalah angka sesuai dengan rumus itu ditulis di baris keberapa. Jika di baris keempat, maka angka yang muncul adalah 4. Demikian seterusnya. Jadi kalau kita tarik ke bawah, maka angka yang muncul adalah angka yang terdapat dalam baris. Agar angka-angka ini berubah menjadi nomor urut seperti cara 1, kedua, ketiga, dan keempat, maka rumusnya kita rubah dengan menambahkan perintah min 3. Enter. Maka 4 dikurangi 3 menjadi 1. Demikian seterusnya. Maka akan menjadi nomor urut. Oleh karena itu, jika menggunakan rumus row, maka kita harus memperhatikan di mana rumus itu akan ditulis. Di baris keberapa, dan itu nanti akan menentukan rumus itu ditulis dengan menggunakan pengurangan sejumlah berapa. Bagaimana jika penulisan nomor urut seperti ini? Setelah angka diikuti dengan tanda titik. Cara yang paling konvensional tentunya akan menambahkan titik tersebut secara manual satu persatu. Cara lainnya adalah menambahkan karakter seperti ini. Jadi karakter dan, tanda petik, titik, dan tanda petik lagi pada rumus. Kita enter, maka akan terbentuk nomor urut dengan tambahan titik seperti ini. Cara kelima ini pun juga sama. Kita tambahi karakter dan, tanda petik, titik, dan tanda petik lagi. Kita enter, kita drag ke bawah, maka akan terbentuk seperti ini. Sudah pasti cara ini hanya bisa kita lakukan pada penulisan nomor urut dengan memanfaatkan rumus. Tidak bisa kita lakukan pada cara 1, cara 2, maupun cara 3 yang lebih konvensional. Cara yang paling cepat
dalam memberikan titik pada nomor urut adalah memblok kolom nomor urut cara 1 sampai cara 5. Kita coba berikan titik semua. Kemudian kita klik kanan, masuk ke format cell, kita pilih custom, dan di sini kita tuliskan tanda pagar, tanda petik, titik, dan tanda petik lagi. Kemudian kita enter. Jika kita drag nomor urut ini ke bawah seperti ini, maka hasilnya adalah nomor urut yang sudah dilengkapi dengan tanda titik. Kecuali cara keempat, karena cara keempat memanfaatkan rumus sequence di mana jumlah nomor urut yang ditetapkan ditulis di rumus. Jadi jika ingin seperti yang lain, maka rumusnya di sini diubah dari 7 menjadi 21. Maka dia akan membuat angka hingga nomor 21 lengkap dengan tanda titik. Baik, kita akan lanjut dengan cara ke-6. Cara ke-6 adalah menggunakan rumus rows. Row tapi pakai S. Penulisannya adalah sama dengan rows kurung buka. Kita masukkan sel di mana rumus ini ditulis, yaitu sel G4. Kita absolutkan dengan menekan tombol F4. Titik 2, kita masukkan lagi sel G4, tutup kurung. Kita langsung lengkapi dengan titik. Ditulis dengan karakter dan tanda petik, titik, tanda petik, enter. Kita kopikan ke bawah, maka kita menghasilkan angka yang sama. Sebelum menginjak cara ke-7, kita akan menguji perilaku nomor urut dari cara 1 sampai 6. Khususnya saat nomor urut tersebut mengalami perubahan data akibat dari proses editing. Kita akan melakukan percobaan dengan cara menghapus salah satu baris. Seperti ini, kita lihat pada cara keempat tidak mengalami pengurangan jumlah nomor, tetap 21. Pada cara 5 dan cara 6 mengalami pengurangan jumlah nomor, tetapi tetap urut. Sementara cara 1, 2, dan 3 mengalami pengurangan jumlah nomor dan tidak urut. Ada satu nomor yang hilang, yaitu nomor 3. Kita juga melakukan percobaan kedua dengan cara menambah jumlah baris. Seperti ini, kita lihat pada cara keempat tidak mengalami penambahan jumlah nomor, tetap 21. Pada cara kelima dan keenam mengalami penambahan jumlah nomor menjadi 22, meskipun nomor 3-nya harus kita kopikan lagi seperti ini. Sedangkan cara 1, 2, dan 3 mengalami penambahan jumlah baris saja, tetapi jumlah nomornya tetap 21. Berdasarkan eksperimen tersebut, kita bisa tahu kelebihan penggunaan rumus dalam pembuatan nomor urut. Yang kedua, kita dapat mengetahui sifat rumus sequence yang tidak terpengaruh oleh pengurangan dan penambahan baris karena selalu mengunci jumlah nomor urut di struktur rumusnya. Selanjutnya adalah cara ke-7. Cara ini sedikit berbeda karena menggunakan rumus count A. Rumus ini membutuhkan kolom partner, sehingga kita harus menyiapkan dua kolom. Yang pertama kolom H untuk nomor urutnya, yang kedua adalah kolom I untuk partnernya. Cara penulisannya adalah sama dengan count A, kemudian kita masukkan sel I4, kita absolutkan, titik 2, masukkan lagi sel I4, tutup kurung, jangan lupa sertakan tanda titik, karakter, dan tanda petik, titik, tanda petik, enter. Kita copy ke bawah, maka akan menghasilkan angka 0 seperti ini. Mengapa yang keluar angka 0? Karena di kolom I belum ada data terentry. Apabila sudah ada data terentry, maka nomor urutnya akan menyesuaikan. Kita coba masukkan data, misalnya kita tulis 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nomor urutnya akan terbentuk dengan sendirinya. Kita masuk cara 8. Cara ini sedikit berbeda dengan cara 7 karena kita membutuhkan satu kolom tambahan lagi untuk membuat suatu kriteria tertentu. Cara 8 ini menggunakan rumus subtotal. Penulisannya adalah sama dengan subtotal, kemudian kita pilih opsi nomor 3, titik koma, masukkan sel K4, titik 2, masukkan lagi sel K4,
tetapi diabsolutkan, tutup kurung, sertakan tanda titiknya, dan enter. Kita copy, kemudian kita masukkan datanya. Misalnya kita tulis 1, kemudian 2, maka nomor urut akan terbentuk mirip seperti cara 7. Yang berbeda adalah kita memasukkan kriteria warna dengan cara kita masuk ke data, kita cari data validation, kemudian di sini kita pilih list, source-nya kita tulis merah, titik koma, putih. Oke, maka akan terbentuk menu drop down dengan pilihan merah dan putih. Kita kopikan ke bawah dan kita buat sebuah simulasi kriteria. Misalnya seperti ini. Oke, kita akan mencoba melakukan filtering. Kita coba data merah saja. Kita lihat nomor urutnya tetap urut. Kita coba warna putih saja. Nomornya pun tetap urut. Saat kita lakukan pengurangan baris seperti ini, nomornya pun tetap urut. Sementara saat kita lakukan penambahan baris, cara 7 dan cara 8 menunjukkan perilaku yang sama dengan cara 5 dan cara 6, yaitu harus dikopikan dulu seperti ini, kita entry datanya, maka nomor urutnya baru terbentuk sempurna seperti ini. Setelah membahas 8 cara membuat nomor urut tersebut, kita sampai pada kesimpulan sementara, yaitu pertama, cara manual atau konvensional masih dapat kita gunakan untuk membuat nomor urut, asalkan digunakan pada database yang kecil. Pada prakteknya, cara ini bisa lebih mudah dibandingkan dengan cara lain yang berbasis rumus, karena menulis rumus itu relatif butuh waktu dan kita perlu mengingatnya agar tidak salah tulis. Kedua, jika kita menangani suatu database yang besar dan butuh nomor urut yang banyak, maka penggunaan rumus sangat disarankan. Apalagi jika penomoran tersebut dikembangkan lagi menjadi nomor ID atau identity number atau nomor kode suatu subjek, bisa barang, bisa jasa, atau kegiatan. Dari kelima cara berbasis rumus, tidak ada satupun yang memiliki keunggulan mutlak. Meski demikian, cara ke-8 diketahui punya kelebihan yang krusial, yaitu dapat menjaga urutan nomornya meskipun mengalami proses filtering data. Kita masih mempunyai 6 cara lain dalam pembuatan nomor urut di Excel yang dikembangkan berdasarkan 5 cara berbasis rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun demikian, agar durasi video ini tidak terlalu panjang, maka 6 cara tersebut akan kita bahas di video bagian kedua. Sekian tutorial Microsoft Excel kali ini. Nantikan kehadiran video tutorial pembuatan nomor urut di Microsoft Excel bagian kedua segera. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini dapat berkembang dan kalian mendapatkan notifikasi tentang video-video tutorial terbaru dari Semesta Office. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus istiqomah. Terima kasih, sampai jumpa.